Saya ingat banget omongannya. Sesama orang yang hidup di jalan harus saling membantu. Hancurlah itu, kaca rentak tuh, tar. Pulang dari situ, saya masih ingat Maret 2022, daftar ITB langsung. Sesuatu yang gak pernah saya suka, manajerial. Jadi saya perlu acceptance lah. Dosen saya nih, Prof. Iwan almarhum, Dr. Gofir, dan Dr. Denny, meminta saya untuk fokus ngurus people dari 2016. 6 tahun, saya nggak dengerin mereka dan butuh 6 tahun untuk saya menempuh pendidikan lagi. Di ITB ketemu orang-orang gila lagi, Pak. Wah. Saya ketemu 2 generasi sekaligus, guru lagi, Bu Nila, Bu Yuniros, Pak Yos. Jadi saya tipikal orang yang selalu berpegang sama guru dan ketemu Gen Z yang pinternya nggak masuk akal. 24 tahun udah S2, Pak. Piye itu maksudnya tuh? S1-nya IPK-nya 3,9, terus saya tanya, kenapa kamu pengen S2? Karena saya masih ngerasa bodoh di kantor. 1 tahun kerja, kamu ngerasa bodoh, terus kamu kuliah lagi? Iya, orang papa saya mampu kok. Di situ saya dapat 2 generasi berbeda, di situ saya berubah lagi evolve. Ternyata, orang pinter tuh selalu baca even gelarnya udah lulus. Jadi yang membedakan orang pinter dan orang cerdas adalah, kalau dia sudah ngerasa lulus, dapat gelar, dan dia tidak membaca lagi, ilmunya selesai di situ. Nah, guru-guru saya ini mau mendengarkan saya. Saya tuh dianggap sumber bagi mereka. Saya aja kaget, saya tuh masih menempuh S2. Disitulah saya sadar, oh ternyata PhD ini yang membedakan ini. Saya masih ingat gurunya namanya Bu Nila, itu hebat, umuran sama saya Pak, tapi udah jadi PhD umur 27. Jadi saya gini, Tirta gak boleh sombong ya, nih saya mau gaya Tirta. Ayo teman-teman, Tirta 31, punya toko ya kan. Saya 27 PhD, 27 di mana kamu Tirta? Aduh ampun Bu. Orang pinter itu selalu jelasinnya enak banget. Dan karena Bu Nila lah, saya concern banget di data. Jadi saya nggak mau lagi ngomong sesuatu yang nggak saya paham. Gara-gara Bu Nila, saya hanya concern di 3 hal. Health, knowledge, business and marketing strategic analysis. Karena saya suka banget di bidang itu. Di Bu Yuniros itu people. Beliau itu topiknya SDM. Beliau yang menanamkan culture ke saya bahwa tentang orang yang berhenti belajar, itu karirnya akan berakhir. Knowledge is everything. Kamu boleh dokter, tapi kalau kamu mempelajari ini dengan baik, kamu bisa dapat 2 USP loh Tirta. Aku ingat banget. Di health, kamu punya basicnya, tapi semua dokter ngurus pasien, kamu yang bisa ngurus dokternya. Wow, itu masuk ke saya. Yang terakhir Pak Yos. Pak Yos tuh bilang ke saya, uang yang dikeluarkan untuk pendidikan itu bukan expenses, itu investment. Keluar dari TB saya di 3,9. Dan saya tuh harusnya speech untuk menjadi wisudawan yang inspiratif. Saya masih ingat yang nunjuk itu Pak Yos untuk ngomong di hotel apa itu? Intercon. Ya, di Intercon Bandung, suruh ngomong. Saya nggak mau ngomong Pak. Alasan saya nolak itu adalah karena saya merasa ada satu orang yang lebih pintar dari saya, namanya Nelson. Dia bisa 7 bahasa, IPK-nya 3,99 Pak. Kemarin di SBM ITB. Saya merasa dia lebih layak dari saya untuk mewakili mahasiswa besar pada saya di ACC.